Hai hai hai, di video kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Leave the World Behind yang dirilis tahun 2023. Menceritakan sebuah kisah menyeramkan tentang peradaban yang perlahan hilang. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke alur ceritanya. Di suatu hari di masa libur panjang, pasangan pasutri bernama Amanda dan Clay bersama dua anak mereka yaitu Rose dan Archie berniat melakukan liburan di suatu tempat. Mereka menyewa sebuah rumah di tengah hutan. Amanda yang ketergantungan terhadap teknologi dan juga sosial media berpikir ini waktu yang tepat untuk beristirahat. Maka dari itu, ia berencana melakukan liburan kurang lebih 1 minggu. Sesampainya di rumah tersebut, Amanda mengarahkan kedua anaknya untuk bersenang-senang dan menikmati berbagai fasilitas yang ada di rumah tersebut. Amanda seketika bahagia melihat anaknya yang menikmati liburan keluarga. Rumah yang mereka tempati pun sangat nyaman, bahkan terkesan benar-benar mewah. Dikarenakan mereka tak memiliki stok makanan, Amanda pun bergegas untuk pergi ke supermarket yang jaraknya cukup jauh dari sana. Ketika Amanda sudah membeli berbagai makanan dan akan berniat pulang, di area parkiran ia melihat seorang pria yang membeli berbagai makanan dengan jumlah yang sangat banyak. Amanda pun terheran dengan pria itu, mengapa ia begitu banyak membeli makanan. Sesampainya di rumah, Clay mengajak istri dan kedua anaknya untuk pergi ke sebuah pantai yang tak jauh dari rumah mereka. Clay mendapatkan informasi jika pantai yang akan mereka tuju memiliki keindahan alam yang sangat bagus. Mereka pun langsung pergi ke pantai tersebut. Setibanya di sana, mereka pun berjemur di bawah sinar matahari. Rose yang tengah memandangi pantai mengatakan kepada kedua orang tuanya jika ada sebuah kapal yang mendekat ke arah mereka. Clay berpikir jika arah berlayar dari kapal itu mungkin saja melewati pantai ini. Namun beberapa saat kemudian, kapal itu semakin mendekat ke arah mereka. Dengan keanehan tersebut, Clay bersama keluarganya pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, mereka pun membahas mengenai kapal itu. Clay mencoba berpikir positif, jika kejadian itu mungkin adalah sebuah kesalahan masinis kapal. Tiba-tiba saja, Clay dan Amanda dibuat takjub ketika melihat rusa yang mendatangi kediaman mereka. Malam harinya, Clay bersama istrinya menghabiskan waktu bersama ketika kedua anaknya sedang tidur. Sinyal mulai sepenuhnya hilang. Bahkan saat malam semakin larut, mereka berdua dibuat terkejut ketika pintu rumah mereka diketuk oleh orang asing. Mereka takut jika itu adalah ulah penjahat. Clay kemudian membawa vas bunga untuk berjaga-jaga. Saat Clay membuka pintu, terdapat seorang pria yang memperkenalkan dirinya bernama George dan anaknya bernama Ruth. Mereka mengaku sebagai pemilik asli rumah tersebut. George mengatakan telah terjadi pemadaman listrik besar-besaran di kota. Jadi, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah ini. Amanda pun curiga dan tak percaya begitu saja. Terlebih lagi, George adalah pria kulit hitam dan penampilannya sangat elegan. Ketegangan rasial dan sosial pun terasa kental. Clay bersikap lebih tenang dan mencoba menengahi. Mereka memutuskan membiarkan George dan Ruth menginap di ruang bawah tanah. Ketika tengah malam, terdapat siaran dari televisi yang menginformasikan mengenai siaran darurat nasional. Belum jelas sebenarnya tentang apa yang terjadi, tapi yang pasti, ketegangan pun mulai terasa. George pemilik rumah ini pun mulai tidur di ruangan basement yang membuat sang anak pun merasa terhina. Tapi ketidaknyamanan ada pada Amanda. Ia merasa harus mengusir George karena ia tidak yakin ini adalah rumahnya.
karena bagaimanapun mereka sudah menyewa rumah ini. Keesokan paginya, Amanda dibangunkan oleh Ross yang tidak bisa menonton acara TV kesukaannya karena sinyal hilang. Amanda merasa bingung sebab sinyal di ponselnya pun menghilang secara tiba-tiba. Tapi ada notif terkait gangguan listrik di pantai timur Amerika. Di samping itu, siaran TV maupun radio juga masih belum terhubung. Clay memutuskan pergi ke tengah kota untuk mencari informasi lebih lanjut terkait hal ini. Di ruang dapur, Amanda didatangi oleh George. Ia bertanya, apakah sinyal di ponselnya juga menghilang? Amanda pun mengangguk. Tapi ia berpikir bahwa ini gangguan biasa. Ross yang sedang diam di halaman samping kolam pun kini dibuat terkejut dengan kedatangan rusa yang berjumlah puluhan. Clay yang kini berpergian ke sebuah tempat, dia tak menemui satu orang pun di jalanan. Hal ini pun membuat Clay merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di samping itu, George berniat mendatangi rumah tetangganya untuk mencari informasi lebih lanjut. Situasi di sekitar benar-benar kacau. Halaman berantakan, kaca pecah, dan ternyata tak ada satupun orang di rumah itu. Setelah menyusuri ke berbagai ruangan, George menemukan sebuah telepon satelit yang memiliki jangkauan sinyal tertinggi. Ketika George menghidupkan telepon itu, dia pun merasa bingung, sebab ponsel satelit ini pun tak bisa digunakan. George benar-benar tak paham. Tapi ia seakan-akan sedikit tahu karena bagaimana mungkin sebuah telepon satelit tak bisa menemukan sebuah sinyal. George kemudian berjalan ke arah pantai. Ia dibuat terkejut dengan banyaknya mayat-mayat yang bergelimpangan dari sebuah pesawat yang terjatuh di tempat itu. Tak lama kemudian muncullah pesawat yang hendak terjatuh di tempat dan di titik yang sama. Di sisi lain, diperlihatkan Arsi bersama adiknya yang berpergian ke tengah hutan untuk mencari udara segar. Mereka pun sempat memasuki kabin tua. Bahkan di dalam hutan, kaki Arsi digigit oleh hewan yang sangat aneh. Merasa hewan itu hanyalah hewan biasa, dia pun kemudian mengajak adiknya untuk pulang. Di dalam rumah, George mengabarkan kepada Amanda jika ia baru saja melihat fenomena aneh dengan adanya pesawat terbang yang terjatuh di tepi pantai. George merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa saat kemudian, terdapat gelombang suara yang sangat keras, hingga telinga mereka pun terasa benar-benar sangat sakit. Menyadari jika kedua anaknya belum juga kembali, Amanda pun langsung berlari ke tengah hutan untuk mencari keberadaan mereka. Pada akhirnya, Amanda pun berhasil menemukan kedua anaknya dan langsung mengajaknya untuk kembali ke rumah sewa. Di dalam rumah, Amanda yang merasa panik sebab suaminya masih juga belum kembali. Ketika Amanda berniat untuk mencari, George langsung mencegah. Dia berasumsi jika melihat kondisi yang terjadi mungkin sangat berbahaya di luar sana. Di sisi lain, Clay kini tak mengerti karena ia dihampiri oleh seorang wanita meminta pertolongan dengan bahasa Spanyol. Ia paham wanita tersebut dari gesturnya menunjukkan kepanikan, tapi ia yang tidak ingin ambil risiko meninggalkan sang wanita dengan keadaan menangis. Tapi bukan cuma itu, Clay harus dibuat bergegas ketika sebuah drone menyebarkan sebuah kertas dari udara. Beberapa saat kemudian, Clay pun kini pulang, membuat Amanda merasa sangat senang. Dia berjalan ke arah dapur dan menginformasikan jika jalanan terasa sangat aneh, sebab dia tidak bertemu dengan siapapun. Clay kemudian memberikan sebuah pamflet yang dia temukan di jalanan. Karena tulisan di pamflet itu menggunakan bahasa Arab, George tak bisa membacanya. Arsi yang pernah melihat bahasa itu di sebuah game mengatakan jika arti dari pamflet itu adalah kehancuran bagi Amerika. Merasa ada yang janggal, Amanda pun mengajak keluarganya untuk kembali pulang ke rumah mereka. Sebelum pergi, George pun sempat mencegah keluarganya agar tak pergi, sebab mungkin saja keadaan di luar sana jauh lebih berbahaya. Namun, keluarga Clay tetap memutuskan untuk pergi dan tak mempedulikan ucapan dari George.
Setelah itu, Ruth kini bertanya kepada sang ayah tentang bagaimana keadaan sang ibu yang diketahui dalam penerbangan ke sini. George yang tahu hal sebenarnya paham jika istrinya telah tiada, sebab pesawat yang terbang di langit sepenuhnya meledak di udara. Di tengah perjalanan ke wilayah perkotaan, Clay bersama keluarganya pun dibuat terkejut dengan adanya mobil listrik yang berjalan tanpa pengemudi yang bertumpuk menutupi jalanan. Tak diduga, dari arah belakang, mobil listrik itu pun kembali berdatangan dan menabrak mobil lainnya. Kejadian itu berlangsung sangat cepat, membuat Clay bersama keluarganya memutuskan untuk kembali ke rumah sewa. Mendengar segala penjelasan yang terjadi secara tiba-tiba, raut wajah George seketika langsung berubah, seakan-akan dia mengetahui sesuatu. Malam harinya, Amanda mendatangi George di ruang dapur yang sedang minum sendirian. George kemudian mengajak Amanda untuk ikut minum bersamanya. Dengan senang hati, Amanda pun setuju. Bahkan ketika malam semakin larut, Amanda mulai bertanya-tanya tentang apa pekerjaan George. George pun menjawab dia adalah seorang konsultan. Tapi kemudian Amanda dibuat takut ketika George menceritakan suatu rahasia besar kepada Amanda. Jika dia beberapa bulan lalu sebelumnya memiliki seorang klien yang memiliki bisnis yang sedikit aneh. Dia ahli di bidang IT. Suatu hari, dia meminta tolong kepada George untuk memindahkan uang yang jumlahnya sangat banyak. Setelah itu, dia pun berpamitan kepada George untuk pergi dan tak akan kembali. Dia juga menitipkan pesan kepada George agar menjaga dirinya baik-baik. Mendengar cerita dari George, Amanda pun langsung bertanya tentang apa maksud dari cerita itu. George lagi-lagi menjelaskan jika kliennya ini ada hubungannya dengan kejadian saat ini. George berpikir jika kejadian yang terjadi saat ini adalah ulah dari para hacker yang menyebabkan semua sistem teknologi mengalami kelumpuhan. Tak lama kemudian, gelombang suara pun terdengar dengan bunyi yang sangat keras. Hal itu pun langsung membangunkan semua orang. Kemudian Amanda memutuskan untuk tidur bersama keluarganya. Pagi harinya, Arsi terbangun dengan muntah darah. Di samping itu juga, dia juga merasa aneh karena beberapa giginya copot tanpa sebab. Melihat akan hal itu, Amanda yang panik langsung mencoba memanggil suaminya. Clay menyarankan agar membawa Arsi ke rumah sakit. Akan tetapi, teringat jalanan yang tak bisa dilewati, Amanda kembali merasa bingung untuk pergi kemana. George mencoba menenangkan Amanda dan dia berjanji untuk membantunya dengan meminta pertolongan kepada tetangganya. Tapi rencana itu harus dibagi karena Rose kini hilang. Merasa panik, George pun membagi tugas kepada mereka semua. Dirinya, Clay dan juga Arsi akan meminta tolong kepada tetangganya. Barangkali dia memiliki obat yang dibutuhkan. Sementara itu, Amanda bersama Ruth akan pergi mencari Rose ke tengah hutan. Di jalanan, Amanda terus memanggil-manggil nama anaknya. Akan tetapi, Rose belum juga ditemukan. Saat berada di rumah kabin, Ruth menceritakan isi hatinya yang tidak diketahui oleh Amanda. Ruth mengatakan jika saat ini dia sangat khawatir dengan ibunya. Amanda sangat terluka karena ia sebenarnya tahu dari ucapan George bahwa ibu Ruth telah tiada. Mendengar cerita Ruth, Amanda langsung merasa sedih dan merasa bersalah karena telah mencurigai mereka. Sementara itu, George bersama Clay dan juga Arsi kini telah sampai di rumah tetangganya. George kemudian mencoba mengetuk pintu rumah dan memanggil namanya yang bernama Danny. George dibuat terkejut karena Danny keluar dengan membawa sebuah senjata. Tapi Danny mengarahkan George agar dia pergi saja dari rumahnya. Clay kemudian memotong pembicaraan dan menjelaskan tujuannya kemari sebab anaknya sedang sakit. Tapi Danny tidak peduli. Meski Clay berbicara, ia membutuhkan obat. Sampai ketegangan singkat pun kini terjadi di antara mereka. George dan Danny mulai mengangkat senjata.
meski mereka adalah seorang teman. Tapi Clay terus mencoba menenangkan, sampai akhirnya Danny mulai merasa iba dan menyetujui permintaan Clay untuk menukarkan $1.000 dengan beberapa obat-obatan. Sebelum pergi, Clay menunjukkan sebuah pamflet berbahasa Arab yang intinya adalah kehancuran bagi Amerika. Danny mengatakan jika dia sudah tahu semua itu sebab temannya yang ada di wilayah lain telah mengatakannya dan mengalami hal serupa beberapa hari sebelumnya. Karena itulah Danny memborong semua makanan di supermarket yang sebelumnya dilihat oleh Amanda. Ketika George akan pergi, Danny mengarahkan George untuk ke rumah tetangganya yang tidak dihuni. Di tempat itu, rumornya terdapat bunker bawah tanah yang didesain untuk berlindung dari terjadinya kiamat. Beralih ke Amanda dan Ruth yang sedang mencari Ross. Mereka dikagetkan dengan suara kencang dari luar kabin. Amanda yang melangkah lebih cepat tampaknya meninggalkan Ruth yang kini dihampiri oleh puluhan rusa yang tampak menakutkan. Amanda mulai kembali. Ia mulai berteriak seraya melakukan hal ini untuk membuat para rusa pergi. Ketika berusaha kembali, saat di tengah jalan, tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Ketika melihat ke arah perkotaan yang mengalami kehancuran, seakan-akan sedang terjadi sebuah peperangan. Beralih ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan, diperlihatkan Ross yang ternyata di rumah itu. Di sana Ross menemukan sebuah bunker yang di dalamnya terdapat berbagai persediaan makanan dengan jumlah yang cukup banyak. Rumah itu tak lain adalah rumah yang dimaksud Danny. Dari layar monitor terdapat informasi jika Gedung Putih Amerika telah diambil alih oleh pasukan militer. Semua warga Amerika diperintahkan untuk mencari perlindungan dan film pun berakhir. Film ini tidak memberikan kita jawaban pasti. Kita tidak tahu apakah ini invasi. Kita tidak tahu siapa musuhnya. Justru dari situlah letak horornya. Terima kasih buat yang nonton alur cerita film ini. See you.